"Mana hasil ronsennya?" tanya Pak Gufron. Bu Rati pun pergi untuk mengambil hasil ronsen itu di dalam lemari. Beberapa saat kemudian, Bu Rati ini datang memberikan hasil ronsen tersebut kepada Pak Gufron. Saat dilihat Pak Gufron hasil ronsen tersebut, Pak Gufron menggeleng-gelengkan kepalanya. "Ini bukan sakit biasa, Bu, tapi ini pasti kiriman santet." "Anda jangan harap akan menang ya, karena saya sudah pasti yang akan memenangkan pemilihan ini," ucap Pak Wandi. Namun Pak Edi hanya tersenyum saja kepada Pak Wandi ketika mendengar ucapan Pak Wandi itu. Sore itu terlihat beberapa warga sedang berkumpul di sebuah pos ronda untuk membahas soal pemilihan kepala desa di desa tersebut. Tiba-tiba saja Pak Wandi datang dengan menggunakan motor sendirian. Pak Wandi datang bukan untuk ikut berkumpul bersama, akan tetapi dia hanya ingin memberi peringatan kepada Pak Edi. Akan tetapi warga sekitar yang sudah mengetahui tentang seluk-beluk Pak Wandi itu sudah terbiasa dan tidak menanggapinya. Karena semua warga sekitar sudah tahu bagaimana sifat dan sikap dari Pak Wandi ini. Saat Pak Wandi datang pun semua yang pada di pos itu tidak terlalu menanggapi. Setelah mengatakan sesuatu kepada Pak Edi, Pak Wandi pun segera pulang dan pergi meninggalkan pos ronda. "Sudah Pak Edi, jangan dihiraukan omongan dari Pak Wandi itu," ucap salah satu warga. "Iya Pak, jangan pedulikan ucapan Pak Wandi. Dia itu wataknya memang begitu. Saya yakin pasti semua warga sekitar lebih memilih Bapak bukan Pak Wandi," jelas lainnya. "Iya Pak, saya harap sih begitu," jawab Pak Edi. Sore itu semua bapak-bapak yang ada di pos ronda sedang menikmati secangkir kopi serta pisang goreng, dan suasana yang semilir membuat angin begitu syahdu. Apalagi pos ronda tersebut berada di pinggir sawah, sembari membicarakan tentang persiapan untuk nanti diadakan pemilihan kepala desa. "Gimana Pak Edi? Apa Bapak sudah daftarkan diri Bapak sebagai calon kepala desa atau belum?" tanya bapak-bapak. "Belum Pak, soalnya saya masih ragu dan juga bingung," ucap Pak Edi. "Bapak itu gak usah ragu Pak, kita semua pasti dukung Bapak, karena kita yakin Bapak bisa dipercaya dan jujur orangnya." Pak Edi tidak menjawab ucapan orang tersebut. Tangan Pak Edi mengambil secangkir kopi yang ada di hadapannya dan kemudian diseruputnya kopi itu. Hari mulai petang, sinar matahari mulai redup. Terlihat warna jingga menyala dari ufuk barat yang akan menenggelamkan wujudnya. Sayup-sayup terdengar suara azan maghrib dari toa-toa masjid dan musola. Semua yang ada di pos ronda itu akhirnya bubar kembali ke rumah masing-masing. Begitu juga dengan Pak Edi yang bergegas menuju ke rumah. Pak Edi hanya berjalan kaki karena letak pos ronda tersebut dekat dengan rumah Pak Edi. Sesamanya di rumah Pak Edi, langsung mandi. Setelah mandi, Pak Edi kemudian mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat. Pak Edi ini adalah seseorang yang terhormat di desa tersebut. Selain baik hati, Pak Edi ini pun sangat dermawan, suka menolong, membantu sesama. Meskipun Pak Edi ini kaya raya, akan tetapi Pak Edi tidak pernah menyombongkan harta kekayaannya. Pak Edi memiliki 2 anak yang sudah besar-besar. Anak pertama Pak Edi duduk di kelas 3 SMA, sedangkan anak yang nomor 2 masih duduk di kelas 1 SMP. Pak Edi memiliki seorang istri yang bernama Bu Rati. Kedua anaknya Pak Edi ini semuanya laki-laki. Sebelumnya Pak Wandi adalah seorang lurah yang sudah menjabat selama 1 periode. Akan tetapi semua warga tidak puas atas jabatan dari Pak Wandi. Karena ternyata Pak Wandi tidak dapat dipercaya, dia tidak amanah. Semua sumber daya yang ada di desa tersebut tidak dijalankan oleh Pak Wandi dengan baik dan tidak bertanggung jawab juga, sehingga para warga pun tahun ini akhirnya menginginkan agar kepala desanya diganti. Semua warga mengusungkan Pak Edi sebagai calon kepala desanya, karena semua warga desa tersebut percaya dengan Pak Edi yang dapat mengemban jabatan sebagai seorang kepala desa. Malam itu ketika saat makan malam bersama dengan keluarga Pak Edi,
menanyakan kepada Bu Rati terhadap keraguannya itu untuk mendaftar sebagai calon kepala desa. Bu, menurut Ibu bagaimana, Bu? Apa Bapak akan mencalonkan diri sebagai kepala desa atau tidak? Kalau itu sih sesuai kata hati Bapak saja. Bapak yakin atau tidak? Jawab Bu Rati. Masalahnya Bapak takut nanti Bapak tidak dapat menjalankan tugas dengan baik. Aku yakin Bapak pasti bisa, Pak. Aku yakin Bapak amanah dan bisa menjalankan tugas itu. Timbal Erik, anak pertama. Ya sudah, nanti Bapak akan sholat istikharah dulu untuk meminta petunjuk. Iya Pak, lebih baik seperti itu Pak, jawab Bu Rati. Malam mulai dingin, hujan rintik pun terdengar dari dalam rumah. Semakin lama gerimis itu perlahan semakin deras, disusul dengan suara petir yang mengkilat. Pak Edi pun masuk ke dalam kamar untuk membaringkan tubuh, serta menarik selimut untuk mengusir rasa kedinginan yang melanda. Sekitar pukul 12 malam Pak Edi terbangun ketika mendengar suara alarm HP. Alarm itu memang sengaja di-setel oleh Pak Edi. Segeralah Pak Edi pergi menuju ke kamar mandi untuk ambil air wudu dan melaksanakan sholat istikharah. Dengan khusyuk Pak Edi melaksanakan sholat istikharah. Setelah selesai sholat, Pak Edi membaca zikir, wiridan, dan berdoa untuk meminta petunjuk dari Allah SWT. Sehabis sholat, Pak Edi menguak rasanya sangat ngantuk. Dan benar-benar, akhirnya Pak Edi tertidur kembali. Di dalam tidurnya, Pak Edi bermimpi berada di sebuah istana. Dia seperti raja yang dipuja-puja oleh warganya dan sangat dihormati. Pak Edi tersenyum ramah kepada warga tersebut. Seketika Pak Edi terbangun ketika mendengar sayup-sayup suara azan subuh. Pak Edi langsung terbangun untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh, Pak Edi duduk di depan teras rumah. Suasana masih terlihat sangat gelap. Pak Edi termenung mencoba berpikir apa jalan yang seharusnya Pak Edi tempuh. Hingga pada akhirnya Pak Edi memantapkan dirinya untuk mencalonkan diri sebagai seorang kepala desa. Pak Edi dan juga Pak Wandi ini rumahnya bertetanggaan, hanya berjarak beberapa rumah saja. Pagi itu sekitar pukul 10, Pak Edi bergegas untuk pergi ke tempat pendaftaran sebagai calon kepala desa. Di sana ternyata sudah ada Pak Wandi dan juga sedang mendaftar kembali. Pak Wandi menatap ke arah Pak Edi dengan tatapan yang sangat sinis. Akan tetapi Pak Edi membalas tatapan sinis Pak Wandi tersebut dengan senyuman ramah. Setelah melihat siapa saja yang mendaftarkan sebagai calon kepala desa, ternyata hanya ada 2 kandidat saja yang mencalonkan sebagai kepala desa, yaitu Pak Edi dan Pak Wandi. Itu kan membuat persaingan semakin sengit. Pak Edi mencari tim sukses untuk mendukung Pak Edi nantinya selama melakukan kampanye. Sedangkan Pak Wandi bingung harus mencari tim sukses mana lagi. Karena semua berpihak kepada Pak Edi. Hanya saudara-saudara Pak Wandi saja yang menjadi tim suksesnya Pak Wandi. Singkat ceritanya, semua tim sukses Pak Edi berkumpul di rumah Pak Edi untuk melakukan persiapan kampanye nanti. Bagaimana ini Pak? Apa yang harus kita lakukan? Tanya salah satu tim sukses. Sejak Pak Edi berpikir untuk mempersiapkan perlengkapan kampanye, kita buat kaos serta brosur saja sebagai penarik atau peminat warga, serta di dalam brosur tersebut akan saya tulis visi dan misi saya. Bagaimana menurut kalian? Ucap Pak Edi. Bagus itu Pak, saya setuju dengan Bapak, jawab lainnya. Kalau begitu nanti beberapa hari kalian akan saya bagi tugasnya untuk membuat brosur dan memesan kaos, ucap Pak Edi. Pak Edi pun kemudian menunjuk kepada Bayu dan Rosid untuk nantinya yang memesan kaos, sedangkan Dedi dan Gino membuat brosur dan yang lainnya akan diberi tugas lainnya. Sedangkan Pak Wandi, dia juga sama membuat kaos dan brosur. Akan tetapi Pak Wandi juga memberikan amplop yang berisikan uang, dan uang tersebut nantinya akan dibagikan kepada semua warga yang akan memilih Pilkades. Pak Edi orangnya sangat baik dan juga murah senyum kepada warga sekitar, tidak sombong, membuat tetangga dan warga sekitar suka dengan kewibawaannya Pak Edi.
Pak Edi ini merupakan juragan sawah dan sawahnya ada di mana-mana, dan juga Pak Edi memiliki toko material. Usaha yang dijalankan Pak Edi tersebut semuanya sukses dan berkembang maju. Sedangkan Pak Wandi ini adalah memiliki usaha showroom motor. Karena Pak Wandi takut akan kalah, dia meminta pendapat kepada para tim suksesnya, namun tidak ada juga yang memberikan solusi yang tepat untuk Pak Wandi. Hingga akhirnya Pak Wandi mencampur tangannya dengan pemilihannya nanti dengan ilmu supranatural. Apalagi Pak Wandi tidak mau kalah saing dengan Pak Edi. Akhirnya Pak Wandi pergi bersama salah satu tim suksesnya dengan menggunakan mobilnya menuju ke suatu tempat. Perjalanan yang ditempuh Pak Wandi ini cukup jauh, sekitar 3 jam perjalanan. Pak Wandi pergi ke orang pintar dan ahli spiritual itu. Yang ternyata orang pintar tersebut adalah adik dari kakeknya Pak Wandi. Usianya sudah sangat renta, dengan jalan membungkuk, dan dengan tumbuhan tongkat. 3 hari sebelum Pak Wandi pergi ke tempat orang pintar tersebut, istri Pak Edi yang sehabis subuh sedang menyapu halamannya terkejut ketika melihat ada sebuah bungkusan putih di depan halaman rumah. Bu Rati pun berteriak sekencang-kencangnya sambil memanggil Pak Edi. "Pak, Bapak, Pak!" teriak Bu Rati. Pak Edi yang pada saat itu sehabis sholat subuh langsung melangkahkan terbirit-birit menuju ke halaman rumah. "Ada apa, Bu? Kok teriak-teriak, Bu? Seperti itu. Kenapa?" "Itu, Pak, kok ada bungkusan kain putih. Coba Bapak lihat sana." Dengan sigap Pak Edi pun mengambil kain putih tersebut. Perlahan Pak Edi buka bungkusan kain putih tersebut. Ketika kain putih tersebut dibuka, betapa terkejutnya Pak Edi, ada seekor tikus yang penuh dengan darah, kepalanya terputus dengan sebuah kertas bertuliskan ancaman untuk Pak Edi. "Anda tidak usah mencalonkan diri sebagai kepala desa. Kalau Anda masih tetap mencalonkan diri sebagai kepala desa, Anda akan bernasib sama dengan tikus ini." Isi ancaman yang ada di dalam kertas tersebut seperti itu. Seketika Pak Edi lemas membaca isi tulisan yang berisi ancaman tersebut. "Astagfirullah, siapa yang mengirimkan ini, Pak?" "Bapak juga nggak tahu, Bu," jawab Pak Edi. Lalu kemudian bungkusan tikus tersebut Pak Edi langsung bakar di belakang rumah, karena bau dari tikus yang sudah mati itu sangat menyengat. Ya, karena itu merupakan bau bangkai. Sedangkan kertas yang bertuliskan ancaman tersebut sengaja Pak Edi simpan di dalam rumahnya. Selama beberapa hari ketika Bu Rati akan menyapu halaman rumahnya lagi, dia melihat ada bungkusan kain putih di depan halaman rumah saat Pak Edi sedang duduk di depan teras rumah itu. Tapi tidak melihat kalau di depan halaman ada sebuah bungkusan kain putih. "Pak, ini ada bungkusan kain putih lagi, Pak. Seperti 2 hari yang lalu." Pak Edi yang sedari tadi duduk di depan teras rumah langsung beranjak pergi menghampiri Bu Rati. "Mana, Bu? Coba lihat, Bu," ucap Pak Edi. Kemudian kain putih tersebut Pak Edi ambil dan dibuka dengan perlahan, dan ternyata sama. Di dalamnya ada seekor bangkai tikus yang sudah terpotong lehernya penuh dengan darah. Di dalam bungkusan kain putih tersebut juga ada secari kertas yang berisi ancaman, sama seperti yang waktu itu. Pak Edi tidak ambil pusing. Bungkusan kain tersebut pun Pak Edi bakar kembali. Pak Wandi melanjutkan perjalanannya dengan melewati jalanan yang berliku dan kanan kiri semua hutan. Beberapa jam kemudian akhirnya Pak Wandi dan Sugeng, tim sukses Pak Wandi, sampai di sebuah rumah yang terbuat dari bambu. Pak Wandi langsung beranjak masuk ke dalam rumah itu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," ucap seseorang dari balik pintu. Dan ternyata terlihat seorang kakek yang usianya sudah renta, biasa dipanggil dengan sebutan Abah Yono. "Silakan masuk," pinta Abah Yono. Pak Wandi dan juga Sugeng pun langsung masuk ke dalam rumahnya Abah Yono ini. Lalu kemudian mereka duduk di kursi ruang tamu Abah Yono yang terbuat dari anyaman bambu. "Ada apa, Wan?" tanya Mbah Yono. "Gini, Bah, saya mau mencalonkan kembali sebagai kepala desa dan saya ingin menang lagi. Saya tidak ingin kalah, Bah. Saya ingin kandidat lawan itu kalah, Bah, bagaimanapun caranya."
Abayono hanya tertawa mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Wandi. Menang kala itu sudah biasa, namanya juga pemilihan, ucap Abayono. Sudah Mbah, lakukan saja apa yang saya mau. Nanti akan aku bayar berapapun mahar yang Abah minta, ucap Pak Wandi. Kamu maunya bagaimana? Saya mau dia menderita Mbah, dan juga kalau bisa mati, ucap Pak Wandi. Tapi kamu harus melakukan beberapa syarat dan ritualnya terlebih dahulu, ucap Abayono. Apa Mbah syaratnya? Terserah saja, saya akan lakukan. Syaratnya, foto target dan juga nama target tersebut, ucap Abayono. Iya Mbah. Kalau begitu, apalagi Mbah? Bakalan saya siapkan dan juga saya lakukan. Ritualnya itu bagaimana Mbah? Tanya Pak Wandi. Nanti saja, ucap Abayono. Pak Wandi langsung memberikan uang mahar kepada Abayono. Uang mahar tersebut nantinya akan Abayono belikan sesajen seperti kembang setaman, kemenyan, kelapa hijau, dan ayam hitam. Setelah sesajen tersebut sudah Abayono siapkan, kemudian kembang setaman, kemenyan, kelapa hijau, dan ayam hitam diletakkan di atas meja ruangan tempat melakukan ritual. Lalu Abayono mulai membakar kemenyan dan kemenyan tersebut telah mengepulkan asap. Fotonya mana? Ini Bah, ucap Pak Wandi sembari memberikan foto kepada Pak Yono. Tulis nama target, perintah Abayono. Tanpa ragu, Pak Wandi pun menuliskan nama lengkapnya Pak Edi di belakang foto itu. Setelah foto target tersebut telah diberikan nama, Abayono langsung menggulung foto tersebut ke dalam sebuah kain putih. Foto tersebut dimasukkan ke dalam kain putih beserta dengan boneka pocongan yang ada di dalam ruangan tersebut. Tidak hanya itu, sebelum dibungkus boneka pocongan tersebut, Abayono tusuk dengan menggunakan jarum tajam dan juga beberapa paku yang dimasukkan dalam keadaan yang benar-benar sudah berkarat ke dalam kain putih itu. Lalu kain putih tersebut diikat dengan menggunakan tali pocong. Setelah itu Abayono mulai merapalkan mantra-mantranya di atas kemenyan dengan mulut yang berkomat-kamit. Seketika Pak Wandi dan Sugeng yang menyaksikan itu merinding dan bulu kuduknya berdiri semua. Malam itu angin kencang masuk ke dalam ruangan tersebut dengan kencang. Abayono pun terus merapalkan mantranya tanpa henti. Bulu kuduk Pak Wandi pun dan juga Sugeng terus berdiri karena hembusan angin yang masuk ke dalam ruangan itu. Beberapa saat kemudian tiba-tiba saja ruangan tersebut semakin mencekam. Terdapat asap hitam datang ke dalam ruangan tersebut, dan saat asap itu datang dalam ruangan tersebut, asap itu berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Sosok itu dengan tubuh yang tinggi besar, dengan mata merah melotot dan bulu kuduk yang hitam lebat, serta dengan kedua gigi taring yang keluar dari dalam mulut yang sangat tajam. Pak Wandi dan Sugeng benar-benar ketakutan melihatnya. Sosok genderuwo itu tidak hanya sendirian, akan tetapi ada beberapa makhluk lain yang ada di samping sosok genderuwo itu, yaitu ada sosok pocong dan juga sosok kuntilanak yang sangat menyeramkan, dengan wajah yang sangat hancur. Wajah kuntilanak itu berlumuran dengan darah dan wajah hancur, sedangkan sosok pocong itu berwajah kosong hitam lebam dengan mata yang melotot dan juga mulut yang menganga, mengeluarkan bau busuk dan baunya benar-benar anyir. Setelah itu Abayono berbicara dengan sosok-sosok tersebut, namun entah apa yang diucapkan oleh Abayono kepada sosok-sosok itu. Pak Wandi orangnya sebenarnya tidak penakut, akan tetapi ketika melihat sosok itu Pak Wandi jadi penakut, nyalinya menjadi ciut. Sesaat selesai Abayono berbicara dengan sosok itu semua. Kemudian sosok itu menghilang dengan sendirinya. Lalu Abayono memberikan bungkusan kain putih yang sudah diikat tadi dengan menggunakan tali pocong, lalu diberikan kepada Pak Wandi. Pak Wandi menerima bungkusan kain putih tersebut dengan tangan yang gemetaran. Bawa kain putih itu, nanti setelah kamu sampai di rumah, tanamlah kain itu di depan rumah target. Tapi jangan sampai ada orang yang melihatnya, ucap Abayono. Baik Mbah, saya mengerti, ucap Pak Wandi. Kemudian nanti kamu bacakan mantra ini ketika menguburkan kain putih itu.
ucap Abayono sembari memberikan sebuah mantra kepada Pak Wandi. Setelah mengerti, Pak Wandi dan Sugeng pun berpamitan pulang kepada Abayono, serta memberikan amplop sebagai rasa terima kasih kepada Abayono. Terima kasih ya, Bah. Saya pamit pulang dulu, ini tolong diterima, Bah. Ya, sama-sama. Kalian hati-hati di jalan, jawab Abayono. Pak Wandi dan Sugeng akhirnya pulang ke rumah dengan mengendarai mobil. Pagi itu Pak Wandi dan Sugeng pun sampai di rumah dan Pak Wandi akan melakukan aksinya nanti malam. Siang itu Pak Edi sedang disibukkan dengan berdiskusi dengan tim suksesnya Pak Edi. Kaos yang dipesannya itu pun sudah jadi dan akan dibagikan ke beberapa rumah warga, serta brosur mulai dipasang di berbagai tempat, di tiang listrik, di sepanjang jalan, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Pak Wandi yang baru saja tiba dari perjalanan jauhnya. Ternyata tim sukses sudah berada di dalam rumah Pak Wandi. Hari itu juga Pak Wandi beserta dengan tim sukses membagikan kaos serta amplop yang berisi uang kepada warga sekitar. Tidak lupa juga tim sukses Pak Wandi memasangkan brosur serta spanduk Pak Wandi, dan yang melihat brosur dan spanduk foto Pak Edi merasa kesal. Sial, sudah keduluan sama dia, gumam Pak Wandi dalam hati. Dia benar-benar tidak kapok-kapok padahal sudah diberi ancaman, batin Pak Wandi. Hari pemilihan kepala desa tinggal sebulan lagi. Para kandidat berlomba-lomba untuk mengeluarkan suara kepada warganya. Singkat ceritanya, pada malam harinya Pak Wandi akan melakukan aksinya dengan menanamkan bungkusan kain putih itu di depan rumah Pak Edi. Sekitar pukul 12 malam, Pak Edi meminta diantar oleh Sugeng untuk ke rumah Pak Edi. Sesamanya di depan rumah Pak Edi, Pak Wandi langsung menggali tanah dengan cangkul yang sudah disediakan dari rumah. Sedangkan Sugeng yang melihat ke sekeliling takut ada orang yang lewat, dan melihat dengan gerakan cepat Pak Wandi menggali tanahnya itu hingga dalam tanah yang digali Pak Wandi itu. Lalu bungkusan kain putih itu langsung Pak Wandi kuburkan ke dalam tanah dengan terus merapalkan mantra yang sudah diberikan oleh Abayono waktu itu. Sembari menutup kembali galian tanah itu, Pak Wandi terus merapalkan mantra dengan mulut komat kamit. Tiba-tiba saja Pak Wandi sedang mengubur bungkusan kain putih itu, angin kencang datang membuat bulu kuduk Pak Wandi dan Sugeng yang menemani itu merinding, karena ada hembusan angin yang hawanya begitu sangat dingin. Sesegera mungkin Pak Wandi mempercepat menutup galian itu seperti semula agar tidak ketahuan kalau ada gundukan galian tanah. Setelah selesai melakukan penguburan kain putih itu, Pak Wandi dan Sugeng bergegas pergi pulang karena takut ada orang melihat keberadaannya mereka. Saat itu keluarganya Pak Edi sudah terlelap tidur semuanya, jadi tidak ada yang tahu kalau ada orang yang ada di depan rumah. Singkat ceritanya, saat dini hari sekitar pukul 3 pagi, Pak Edi yang sedang tertidur dia bermimpi buruk. Pak Edi bermimpi didatangi oleh sosok tinggi besar dengan gigi taring yang keluar dari mulut dan dengan mata yang merah menyala, serta bulu yang benar-benar lebat hitam menempel di tubuh sosok itu. Saat itu Pak Edi sedang duduk di depan teras rumah ketika subuh dan tiba-tiba ada sosok genderuwo tersebut berdiri di depan rumah Pak Edi. Sontak Pak Edi yang melihat sosok itu terperanjat kaget. Tubuh Pak Edi gemetaran, wajahnya memucat, keringat dingin membasahi tubuh Pak Edi. Kemudian Pak Edi mencoba berjalan masuk ke dalam rumah. Namun sialnya Pak Edi dihadang dengan sosok pocong dengan wajah hitam gosong dengan mata melotot serta mulutnya menganga. Pak Edi sontak terkejut hingga tubuhnya terpental, yaitu terpental ke belakang, dan saat itu Ibu Rati sedang berada di dalam rumah. Dia sedang mencuci piring. Tiba-tiba Pak Edi dikejutkan kembali dengan sosok wanita yang terbang melayang menuju ke arah Pak Edi. Sosok itu dengan rambut yang acak-acakan serta pakaian putih lusuh dengan wajah yang hancur penuh darah. Seketika Pak Edi terperanjat kaget dan bangun dari tidurnya.
Bu Rati yang pada saat itu sedang berada di dapur langsung lari menuju ke tempat Pak Edi yang berteriak dengan kencang. "Kenapa, Pak? Ada apa, Pak?" tanya Bu Rati dengan panik. Pak Edi masih merasa sangat tidak beraturan dengan wajah yang memucat dan tubuh yang penuh dengan keringat. Bu Rati pergi ke dapur untuk mengambilkan segelas air putih buat Pak Edi. Beberapa saat kemudian, Bu Rati kembali memberikan air putih itu kepada Pak Edi. "Ini minum dulu, Pak, biar tenang," ucap Bu Rati sembari memberikan segelas air putih kepada Pak Edi. Pak Edi meneguk air putih tersebut dengan perlahan-lahan. "Udah subuh ya, Bu?" tanya Pak Edi. "Sudah, Pak, dari tadi." "Kenapa Ibu nggak bangunin Bapak?" ucap Pak Edi. "Soalnya Ibu lihat Bapak tidur sangat pulas, jadi nggak tega mau membangunkan Bapak," timbal Bu Rati. "Bapak tadi mimpi buruk, Bu." "Sudah sana, Bapak sholat dulu. Ceritanya nanti saja," ucap Bu Rati. Pak Edi pun segera mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat. Setelah sholat, tiba-tiba saja Pak Edi merasa kesakitan pada perutnya. "Bu, tolong Bapak, Bu. Aduh, sakit sekali, Bu," teriak Pak Edi memanggil istrinya. Dengan terbirit-birit, Bu Rati langsung datang menghampiri Pak Edi. "Kenapa, Pak? Kenapa, Bapak, kenapa?" "Aduh, sakit banget, Bu, ini, Bu." "Apanya yang sakit, Pak?" tanya Bu Rati dengan cemas. Pak Edi terus memegangi bagian perut yang terasa sangat sakit. "Perut Bapak, Bu, sakit banget, Bu," ucap Pak Edi. "Bapak makan apa? Kenapa bisa sakit seperti ini, Pak?" tanya Bu Rati. "Nggak makan apa-apa, Bu. Bapak juga nggak makan pedas," ucap Pak Edi sembari menahan rasa sakit pada perutnya. Pak Edi merasa perutnya itu seperti telah diremas dengan sekuat-kuatnya dan rasanya seperti ditusuk-tusuk dengan benda tajam. "Ya sudah, ayo kita pergi ke rumah sakit sekarang, coba." Sebelum membawa Pak Edi masuk ke dalam mobil, Bu Rati meminta bantuan anak pertamanya untuk membantu membawa Pak Edi menuju ke dalam mobil. Erik, bangun Rik," teriak Bu Rati sembari menepuk-nepuk pundak Erik. Erik pun terbangun dengan mengucuk kedua matanya sembari menguap. "Ada apa, Bu?" "Cepat bangun Rik, bantu bapak kamu," ucap Bu Rati. Erik pun segera bangun dan menuju ke kamar bapak. Dengan perlahan-lahan Pak Edi dipapa oleh Bu Rati dan Erik sampai ke dalam mobil. "Kamu di rumah saja, Erik, sama adik kamu," ucap Bu Rati. Lalu Bu Rati lah yang mengemudikan mobil tersebut. Untungnya Bu Rati dapat mengemudikan mobil. Dengan laju yang cukup kencang menuju ke rumah sakit, Bu Rati mengemudikan mobilnya. Beberapa saat kemudian akhirnya Bu Rati dan Pak Edi sampai juga di rumah sakit. Sesamanya di rumah sakit, Bu Rati teriak-teriak meminta bantuan kepada suster. "Suster, sus, tolong suami saya, sus," teriak Bu Rati. Dengan siap siaga, para suster dan perawat datang dengan membawakan ranjang untuk Pak Edi. Pak Edi pun kemudian dibaringkan di ranjang tersebut menuju ke ruangan. Pak Edi langsung diperiksa oleh dokter, namun saat diperiksa dokter mendiagnosis kalau Pak Edi tidak mengalami sakit apa-apa, padahal Pak Edi merasa sangat kesakitan pada bagian perutnya. Karena dirasa Bu Rati kurang puas dengan para dokter yang ada di rumah sakit itu, akhirnya dokter pun menyarankan untuk dilakukan ronsen. Ya, Bu Rati pun kemudian menyetujui akan hal tersebut. Dilakukanlah ronsen pada bagian perut Pak Edi dan betapa terkejutnya ketika hasil ronsen itu pun sudah keluar. Dari hasil ronsen terlihat ada beberapa jarum paku dan baut di dalam perut Pak Edi. "Astagfirullah," ucap Bu Rati. "Saya rasa ini bukan penyakit medis biasa, Bu," ucap dokter. Setelah itu akhirnya Pak Edi pun dibawa pulang. Dokter hanya memberikan resep obat sakit perut dan penghilang rasa sakit. Wajah Pak Edi semakin memucat, tubuhnya juga dingin. Padahal acara pemilihan kepala desa itu akan diadakan sekitar 2 minggu lagi, tapi Pak Edi malah jatuh sakit. Semua tim sukses Pak Edi menjenguk Pak Edi dan menyarankan kepada Pak Edi untuk mendatangi orang pintar saja. Karena diduga penyakit yang dialami oleh Pak Edi ini bukan penyakit biasa dan tidak wajar.
Pak, Bu, sebaiknya Bapak dibawa ke orang pintar saja, Bu, ucap salah satu tim sukses. Siapa Pak orangnya? Bapak tahu di mana rumahnya? Cecar Bu Rati. Kita panggil saja petua desa sini, Bu. Dia kan pintar dan tahu tentang hal seperti itu juga. Iya betul, Bu. Panggil petua sini saja, timbal Rosid. Ya sudah, tolong nanti salah satu dari kalian panggilkan orang itu untuk datang ke sini, ucap Bu Rati. Iya Bu, nanti akan saya panggilkan ke sini, jawab Dedi. Karena Dedi yang cukup dekat dengan petua desa itu rumahnya, semakin hari keadaan tubuh Pak Edi semakin parah. Perut Pak Edi semakin membuncit dengan wajah Pak Edi yang semakin memucat, sampai di perut Pak Edi itu terdapat bintik-bintik merah yang semakin lama semakin membesar. Pak Edi setiap malam merintih kesakitan yang tidak tertahankan pada bagian perut Pak Edi. Sampai Bu Rati yang melihat Pak Edi terus merintih kesakitan, merasa iba dan kasihan. Sedangkan Bu Rati tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa kepada Allah SWT untuk meminta kesembuhan suaminya. Hari pembelian semakin dekat, tapi Pak Edi belum kunjung sembuh juga. Hingga akhirnya Pak Edi tidak ikut untuk acara kampanye yang kedua kalinya. Sempat Pak Edi akan dikusurkan karena tidak datang dalam kampanye kedua itu. Namun para warga yang mendukung Pak Edi membuka suara agar Pak Edi tetap ikut dalam pemilihan kepala desa itu. Setiap malam Pak Edi ini mendengar ada suara kuntilanak yang sedang tertawa-tawa cekikikan di balik jendela kamarnya Pak Edi. Bu Rati juga mendengar suara itu, dan saat itu juga tiba-tiba Pak Edi serta Bu Rati mendengar ada suara ledakan dari atas atap rumahnya. Dar! Sontak semua yang ada di dalam rumah itu terperanjat kaget. Begitu juga dengan kedua anaknya Pak Edi yang ikut kaget. Kejadian itu terjadi pada saat sekitar pukul 9 malam. Karena penasaran, Bu Rati pun akhirnya keluar dari rumah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bu Rati keluar sendiri dan melihat ke atas atap rumah, namun ketika dia melihat tidak ada apa-apa di sana. Namun Bu Rati melihat ada kepulan asap seperti ada kebakaran di atas rumah. Ketika dilihat, asap tebal tersebut berubah menjadi sosok besar yang hitam dengan mata merah menyala menghadap ke arah Bu Rati. Dengan kedua gigi taring yang tajam serta mulut yang menganga seperti siap untuk memangsa musuhnya. Seketika Bu Rati merinding, dibuatnya tubuhnya gemetaran. Bu Rati ingin lari, tapi tubuhnya terasa sangat kaku dan ingin teriak. Rasanya tidak bisa, seperti telah dikunci mulutnya. Tubuhnya berdiri kaku di depan rumah dengan terus membaca doa-doa sebisanya Bu Rati. Bu Rati juga terus membacakan ayat suci dari dalam hati. Terus Bu Rati membaca doa dari dalam hati hingga akhirnya sosok genderuwo itu pergi menghilang dengan sendirinya dan meninggalkan kepulan asap tebal. Setelah sosok genderuwo yang ada di atas atap rumahnya Pak Edi pergi jauh, tubuh Bu Rati akhirnya bisa digerakkan kembali seperti semula. Bu Rati langsung masuk ke dalam rumah. Dan betapa terkejutnya Bu Rati ketika melihat Pak Edi sekejur tubuhnya dipenuhi dengan bisul secara tiba-tiba. Pak Edi terus merintih kesakitan dengan wajah yang meringis menahan rasa sakit. Singkat ceritanya, keesokan harinya Dodi membawa Pak Petua Desa yang ahli spiritual itu datang ke rumah Pak Edi untuk melakukan pengobatan terhadap Pak Edi. Nama petua tersebut kita sebut saja namanya Pak Gufron. Pak Gufron datang masuk ke dalam kamar Pak Edi. Ini bagaimana awalnya, kenapa bisa seperti ini? Tanya Pak Gufron. Beberapa minggu yang lalu ada yang meletakkan bungkusan kain putih yang berisi bangkai tikus dengan kepala terpotong dan ada sebuah tulisan ancaman di dalamnya, Pak. Tidak hanya terjadi satu kali, tapi itu sudah 2 kali, Pak. Jelas Bu Rati. Terus waktu itu suaminya saya ini ya habis sholat subuh dan tiba-tiba kok sakit perut, Pak. Saya bawalah ke dokter. Saat diperiksa, di dalam perut terdapat paku, baut, dan jarum, Pak. Terus tadi malam saya mendengar ada ledakan. Ketika saya lihat ternyata ada sosok genderuwo yang ada di atas atap itu, Pak. Ibu Bu Rati. Mana hasil ronsennya?
Tanya Pak Gufron. Bu Rati pun pergi untuk mengambil hasil ronsen itu di dalam lemari. Beberapa saat kemudian, Bu Rati ini datang memberikan hasil ronsen tersebut kepada Pak Gufron. Saat dilihat Pak Gufron hasil ronsen tersebut, Pak Gufron menggeleng-gelengkan kepalanya. Ini bukan sakit biasa, Bu, tapi ini pasti kiriman santet. Lalu Pak Gufron meminta kepada Bu Rati untuk menyiapkan kelapa muda dan kelapa tua serta air di dalam baskom. Siapkan kelapa muda dan kelapa tua sama baskom berisi air. Nanti malam saya akan datang lagi ke sini untuk melakukan ruqyah, ucap Pak Gufron. Baik Pak, jawab Bu Rati. Kemudian Pak Gufron dan Dodi pergi dari rumahnya Pak Edi. Hari itu juga Bu Rati langsung pergi untuk mencari kelapa muda dan kelapa tua di pasar. Setelah mendapat kelapa muda dan kelapa tua itu, Bu Rati pulang ke rumah. Singkat ceritanya, hari itu Pak Edi dan juga Bu Rati mencium aroma yang sangat menyengat. Bau bangkai dan kembang-kembangan yang menyeruak di dalam rumah membuat bulu kuduk merinding. Sore telah berganti malam. Sekitar pukul 11 malam Pak Gufron datang kembali ke rumah Pak Edi beserta dengan Dodi dan Rosid. Pak Gufron mulai melaksanakan ruqyah dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan memegangi perutnya Pak Edi. Saat itu juga Pak Edi terus merintih kesakitan. Pak Edi teriak-teriak kencang dengan tubuh yang memberontak. Perut Pak Edi semakin membesar ketika didoakan oleh Pak Gufron. Dan juga semakin berbau amis pada tubuh Pak Edi karena bisul dan bintik merah yang membesar pada perut Pak Edi memecah dengan sendirinya dan keluar nanah. Mulut Pak Gufron terus berkomat-kamit membacakan doa-doa. Saat Pak Gufron sedang membacakan doa-doa itu, tiba-tiba saja pintu jendela kamar dan seluruh pintu jendela rumah Pak Edi pun dan juga semua pintunya terbuka dengan sendirinya. Padahal sebelumnya sudah ditutup dan dikunci dengan rapat jendela serta pintu rumahnya. Brak, brak, brak. Serta dibarengi dengan angin kencang yang masuk ke dalam rumah membuat suasana malam itu semakin mencekam. Sontak yang ada di dalam rumah tersebut terkejut dan kaget mendengar suara gebrakan pintu dan jendela tersebut. Tolong ditutup kembali jendela dan pintunya, pinta Pak Gufron. Dodi dan Rosid pun akhirnya menutup kembali semua jendela dan pintu dengan rapat. Dan saat itu juga, tiba-tiba saja petir mengkilat berada di langit dan juga dibarengi dengan hujan deras yang mengguyur. Namun Pak Gufron terus membacakan amalan-amalan serta doa-doa untuk mengeluarkan benda yang ada di dalam perut Pak Edi. Pak Edi terus meronta kesakitan, tubuhnya memberontak. Sakit Pak, sakit, aduh tolong, teriak Pak Edi. Lalu Pak Gufron meminta air kelapa muda dan kelapa tua yang sudah dicampurkan dengan air mentah kepada Bu Rati. Bu Rati pun memberikan air tersebut kepada Pak Gufron untuk nantinya dioleskan pada perut dan sekujur tubuh Pak Edi. Pak Gufron dengan perlahan-lahan mengolesi air kelapa tersebut pada bagian perut dan sekujur tubuh Pak Edi. Dengan terus Pak Gufron membacakan doa-doa, Pak Edi terus merintih kesakitan yang tidak tertahankan serta kepanasan. Prang! Tiba-tiba terdengar suara kaca yang pecah. Dodi dan Rosid melihat apa yang pecah. Ternyata yang pecah adalah kaca jendela depan rumah Pak Edi. Hujan semakin deras, suara guruh petir membuat suasana malam itu semakin mencekam. Kamu siapa? Tidak usah ikut campur, ucap sosok yang ada di dalam tubuh Pak Edi. Ini urusan saya. Kenapa kamu mau disuruh menyakiti orang ini? Dia tidak bersalah sama sekali. Kembalilah kepada Tuhanmu. Pak Gufron terus membacakan doa kepada Pak Edi. Matanya Pak Edi seketika menjadi melotot dengan mulut menganga. Semakin keras Pak Gufron membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan saat itu juga Pak Edi terkapar pingsan. Sosok yang ada di dalam tubuh Pak Edi sudah keluar. Dan saat itu juga perut Pak Edi seketika mengempes. Tolong ambilkan segelas air putih, ucap Pak Gufron kepada Bu Rati. Iya Pak, bentar, ucap Bu Rati. Bu Rati pun segera pergi ke dapur untuk mengambilkan air putih. Sedangkan Pak Gufron pun terus membacakan doa kepada Pak Edi supaya Pak Edi tersadar.
Beberapa saat kemudian Bu Rati datang dengan membawakan segelas air putih. Saat itu juga Pak Edi tersadar. Kemudian segelas air putih itu didoakan oleh Pak Gufron. Setelah sudah didoakan oleh Pak Gufron, air putih tersebut diberikan kepada Pak Edi. Pak Edi dibangunkan dari tidurnya dan diminta untuk minum air putih itu dengan perlahan-lahan. Tiba-tiba saja Pak Edi batuk terbahak-bahak dan kemudian dirinya muntah. Pak Edi memuntahkan darah yang kental dan saat itu juga keluar dari dalam mulut Pak Edi adalah paku, jarum, dan baut. Saat itu juga seketika tubuhnya Pak Edi lemas setelah mengeluarkan benda tersebut. Kemudian Pak Gufron saat itu langsung membacakan doa lagi. Pak Gufron menerawang ternyata di depan rumahnya Pak Edi hanya ada sosok, yaitu 3 sosok. Sosok tersebut berdiri di depan rumahnya Pak Edi. Pak Gufron pun kemudian langsung ke depan disertai dengan Dodi, Rosid, dan juga Bu Rati. Semuanya pergi ke depan kecuali Pak Edi yang masih tetap di dalam kamar. Pak Gufron mulai bersemedi di depan teras rumah Pak Edi dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan terus memejamkan matanya. Tiba-tiba saja hembusan angin kencang datang saat hujan sudah mulai reda, membuat hawanya sangat merinding. Bulu kuduk semuanya berdiri. Dan saat itu tiba-tiba saja Pak Gufron memuntahkan darah sama seperti Pak Edi. Pak Gufron, "Pak, Bapak kenapa, Pak?" "Tidak apa-apa, saya minta tisu," ucap Pak Gufron. Bu Rati pun pergi masuk ke dalam untuk mengambilkan tisu untuk Pak Gufron. Ternyata tadi Pak Gufron telah berperang dengan sosok-sosok yang dikirim pelaku lewat dukun itu. Dan pada akhirnya Pak Gufron pun menang. Sosok itu sudah pergi, tidak lagi mengganggu keluarga Pak Edi lagi. Sekitar pukul 1 dini hari, Pak Gufron meminta tolong kepada Dodi dan juga Rosid untuk menggali tanah yang ada di depan halaman rumah Pak Edi. "Rosid, Dodi, tolong itu gali tanah yang ada di bawah pohon mangga itu." "Iya, Pak," jawab keduanya. Rosid dan Dodi pun langsung menggali tanah yang ada di bawah pohon mangga itu. Setelah sudah digali semuanya, terlihat sebuah bungkusan kain putih di dalam galian tanah itu. Lalu bungkusan kain itu Pak Gufron ambil dan dengan perlahan Pak Gufron buka. "Astagfirullahaladzim," ucap Pak Gufron ketika melihat isi yang ada di dalam bungkus kain putih itu. Saat itu tiba-tiba saja Pak Edi datang menghampiri. Dengan kuasa Allah SWT, Pak Edi bisa berjalan kembali seperti semula, meskipun sekujur tubuhnya masih ada bisul dan bintik merah pada perutnya. Pak Edi pun kemudian menyaksikan sendiri isi yang ada di dalam bungkusan kain putih itu. Saat Pak Gufron buka bungkusan kain putih itu, ternyata di dalamnya ada jarum, paku, baut, dan boneka pocongan, serta ada foto Pak Edi, serta tertulis nama Pak Edi di belakang foto tersebut. Kemudian Pak Gufron memberitahu kepada semua yang ada di sana, santet yang dikirim kepada Pak Edi ini jenisnya santet tusuk konde, yang dengan perlahan-lahan akan membuat mati target. Dan santet jenis ini pasti akan mengirimkan jarum, paku, dan sebagainya ke dalam tubuh korban, jelas Pak Gufron. "Siapa yang melakukan ini, Pak?" "Yang jelas orang itu tidak suka kalau ada saingan yang akan menggantikan jabatannya," ucap Pak Gufron. Dari penuturan Pak Gufron, akhirnya semuanya tahu kalau Pak Wandilah yang mengirim santet itu kepada Pak Edi, karena dia takut jabatannya akan diambil alih oleh Pak Edi. Setelah itu, bungkusan kain putih yang digenggam Pak Gufron itu beserta dengan isi yang ada di dalamnya akan dibakar dan dimusnahkan. Malam itu juga Pak Gufron membakar bungkusan kain putih itu di depan rumah Pak Edi dengan sembari membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dan perlahan-lahan benda tersebut hangus terbakar menjadi abu. Singkat ceritanya, Pak Edi sudah sembuh kembali seperti semula, hanya saja masih butuh proses pemulihan pada bisul yang sudah mulai mengering. Beberapa hari lagi pemilihan akan segera dilaksanakan. Pak Edi terus berdoa berharap dia menang dalam pemilihan kepala desa ini. Beberapa kali Pak Edi dan Bu Rati pergi ke dokter untuk membersihkan bisul yang ada di tubuhnya Pak Edi itu.
Hingga pada akhirnya dokter memberikan salep untuk menghilangkan bekas bisul itu. Pak Edi dengan rutin mengolesi salep itu pada bagian bisul yang ada di tubuh Pak Edi. Beberapa hari kemudian, bekas bisul yang ada di tubuh Pak Edi sudah menghilang. Hingga tiba di mana acara pemilihan kepala desa itu diadakan. Semua warga berbondong-bondong datang ke tempat TPS untuk memilih salah satu calon kepala desa. Pertama-tama semua warga mendaftar terlebih dahulu untuk menunggu giliran dipanggil, sedangkan Pak Edi dan Pak Wandi duduk di kursi kandidat yang sudah disediakan. Pak Wandi yang melihat Pak Edi tidak kenapa-napa merasa kesal. Ternyata santet yang dikirim itu tidak mempan. Terlihat Pak Wandi duduk di kursi kandidat dengan wajah yang murung, tidak seperti biasanya yang terlihat sombong dan angkuh. Sedangkan Pak Edi terlihat sangat berwibawa saat duduk di atas panggung kandidat. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam telah berlalu hingga tiba waktunya di mana akan dibacakan surat suara dari para masyarakat. Semua menyaksikan acara pembacaan surat suara tersebut. Para kandidat jantungnya berdebar-debar karena hasil surat suara itu imbang, namun lama-kelamaan suara-suara itu kebanyakan memilih Pak Edi. Dan pada akhirnya Pak Edi lah yang menjadi kepala desa di desa tersebut. Sedangkan Pak Wandi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut bersama dengan tim suksesnya. Malam harinya, di rumah Pak Edi mengadakan acara syukuran atas kemenangan Pak Edi dan juga syukuran atas kesembuhan Pak Edi. Akan tetapi Pak Wandi tidak datang ke acara syukuran tersebut padahal Pak Wandi sudah diundang. Singkat ceritanya, seminggu setelah hari pemilihan kepala desa itu, Pak Wandi tidak terlihat batang hidungnya di sekitaran warga. Padahal biasanya Pak Wandi setiap hari selalu menampakkan dirinya. Menurut tetangga sekitar, Pak Wandi sedang sakit, dan sakitnya tidak wajar. Sakit yang diderita Pak Wandi itu sama seperti yang dialami oleh Pak Edi waktu itu. Merasa sakit pada bagian perutnya dan keluar bintik-bintik merah serta bisul yang bernanah di sekujur tubuh Pak Wandi. Pak Wandi tidak bisa berjalan kemana-mana karena rasa sakit yang dideritanya pada perut Pak Wandi itu. Dengan mata yang melotot dan mulut menganga, Pak Wandi sedang menghadapi sakaratul mautnya. Pak Edi dan Bu Rati pun datang ke rumah Pak Wandi untuk menjenguk dan melihat keadaannya Pak Wandi sekarang ini. Tubuh Pak Wandi seketika menjadi kurus kering dan perut yang membuncit, serta bau amis pada tubuhnya Pak Wandi. Sedangkan istri Pak Wandi yang tahu kalau Pak Wandi telah mengirimkan santet kepada Pak Edi, saat itu juga istrinya Pak Wandi meminta maaf kepada Pak Edi dan Bu Rati. "Pak, Bu, saya minta maaf, dan juga suami saya minta maaf, Bu. Selama ini kami telah jahat sama keluarga Bapak Ibu. Saya mohon maafkan, Pak, Bu, untuk semuanya. Maafkan Pak Wandi juga. Saya sebagai istri menyampaikan minta maafnya Pak Wandi, Pak, kepada Bapak dan Ibu," ucap istri Pak Wandi. "Sudah kami maafkan, Bu. Kami sudah memaafkan Pak Wandi kok. Yang lalu biarlah berlalu. Semoga Pak Wandi cepat sembuh ya, Bu," ucap Pak Edi seketika Pak Wandi mengeluarkan air mata dari pojok matanya. Seperti ingin mengungkapkan rasa bersalahnya kepada Pak Edi, akan tetapi Pak Wandi tidak bisa berbicara. Lalu Pak Edi pun mendekat ke tubuh Pak Wandi lalu berbisik di telinga Pak Wandi. "Saya sudah maafkan Bapak. Saya juga minta maaf kalau ada salah sama Bapak," ucap Pak Edi. Saat itu juga tiba-tiba tubuhnya Pak Wandi jadi kejang-kejang dan Pak Wandi mengembuskan nafas terakhirnya. Hari itu juga jenazahnya Pak Wandi akan dimakamkan. Singkat ceritanya, Pak Edi sekarang sudah menjadi kepala desa dan Pak Edi mengemban tugas sebagai kepala desa itu dengan baik dan penuh tanggung jawab. Desa yang dipimpin oleh Pak Edi juga semakin maju dan lebih baik dari sebelumnya. Manakala itu soal biasa, jadi kita harus menerima apapun hasil yang telah ditentukan. Jangan menyakiti orang yang tidak bersalah karena tidak ingin tersaingi, apalagi berhubungan dengan ilmu hitam yang pada akhirnya malah akan membawa petaka bagi pelaku yang mengirimkan itu sendiri. Siapa yang berbuat, dialah yang akan mendapat balasan yang setimpal dengan apa yang diperbuatnya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak cerita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan terima kasih telah mendengarkan cerita kali ini. Pasti banyak pesan yang dapat kita ambil dari dalam cerita berikut ini. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat iri dengki seperti itu ya teman-teman. Nah,
Untuk kalian yang sudah menyimaknya, semoga ya baik buruknya kalian bisa ambil. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita agar kita menjadi manusia ataupun insan yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih ya teman-teman, video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.